Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kadelia Widianti dengan NIM 18130811010 dari program studi S1 Kimia. Jadi di sini saya akan membahas tentang tes awal praktikum kinetika reaksi enzim. Saya langsung saja. Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Jadi tujuannya yaitu untuk menentukan harga Km dan Vmax suatu enzim. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Nah, dibandingkan dengan enzim murni yang mana dilakukan dengan cara membandingkan enzim yang ingin diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Nah, kadar enzim dinyatakan dengan satuan μg. Sebagai contoh, misalnya enzim murni dengan kadar 2 μg dapat mengkatalisis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya membutuhkan waktu 20 detik, maka kadar enzim yang bersangkutan adalah 1 μg. Nah, pengukuran dengan cara ini jelas membutuhkan tersedianya enzim murni. Dengan mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisnya, pada kinetika reaksi, enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persentif melalui spektrofotometer 2 pulses, di mana dari persentif akan diperoleh absorbansi dan dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasi. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan mulai dari Vmax dan Km. Kita lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nah, nomor 3 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Jadi, Vmax adalah laju reaksi awal maksimum pada kondisi di mana V tidak dapat bertambah lagi dengan bertambahnya konsentrasi S disebut kecepatan maksimum atau Vmax. Nah, untuk soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Km merupakan konstanta Michaelis-Menten yang menyatakan stabilitas kompleks ES yaitu kecepatan penguraian kompleks ES sama dengan kecepatan pembentukan dari kompleks ES. Untuk soal nomor 5, yaitu apakah manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim. Nah, jadi manfaat mempelajari kinetika reaksi enzim adalah yang pertama, dapat memberikan pengertian tentang peranan enzim di bawah kondisi yang terdapat di dalam sel dan tanggapan atau respon enzim terhadap perubahan dari konsentrasi metabolik. Nah, yang kedua yaitu dapat membantu memperlihatkan bagaimana aktivitas dapat dikendalikan di mana mungkin memberikan hal-hal yang berharga terhadap mekanisme pengagungan di bawah kondisi fisiologis. Yang ketiga yaitu memberikan informasi terhadap mekanisme kerja dari enzim. Nah, untuk soal yang keenam, bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax suatu enzim. Nah, jadi caranya itu pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik antara laju enzim dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persentil melalui spektrofotometer 2 pulses, di mana dari persentil akan diperoleh absorbansi dan dari absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasi. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai Vmax dan Km. Next ke soal nomor 7 yaitu tuliskan secara umum rangkaian tahap mekanisme enzimatik. Jadi rangkaian tahap mekanisme enzimatik yaitu ada yang nomor A, menurunkan energi aktivasi dengan menciptakan suatu lingkungan yang mana keadaan transisi terstabilisasi atau katanya mengubah bentuk substrat menjadi konformasi keadaan transisi ketika ia terikat dengan enzim. Nomor B yaitu dengan menurunkan energi keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat dengan menciptakan lingkungan yang memiliki distribusi muatan yang berlawanan dengan keadaan transisi. Dan C yaitu dengan menyediakan lintasan reaksi alternatif, contohnya reaksi dengan substrat sementara waktu untuk membentuk kompleks enzim substrat antara. Yang terakhir
terakhir yaitu yang ke D, yaitu menurunkan perubahan entropi reaksi dengan menggiring substrat bersama pada orientasi yang tepat untuk bereaksi. Menariknya, pada efek entropi ini melibatkan destabilisasi keadaan dasar dan kontribusinya terhadap katalis relatif kecil. Nah, untuk soalan ke nomor 8, gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi yang menunjukkan stabilisasi keadaan transisi oleh suatu enzim. Nah, jadi untuk gambar grafiknya seperti terlihat di slide. Kita langsung saja ke soal nomor 9. Pada nomor 9, jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten. Nah, jadi Michaelis dan Menten menyatakan bahwa reaksi enzimatis dari berbagai konsentrasi substrat mengalami dua fase, yaitu pada fase pertama ketika konsentrasi S rendah, daerah aktif enzim tidak semua terikat dengan enzim. Nah, pada fase kedua yaitu pada konsentrasi S yang tinggi, posisi aktif yang terikat keseluruhan dengan substrat. Pada saat enzim sudah bekerja dengan kapasitas penuh. Persamaan Michaelis-Menten adalah sebagai berikut, yaitu di mana fenol sama dengan Vmax dikali dengan konsentrasi S per Km plus konsentrasi S, di mana fenol sama dengan kecepatan dari reaksi enzim dengan kadar substrat atau konsentrasi S. Nah, Km merupakan tetapan Michaelis-Menten, yaitu dengan satuan mol per liter, dan Vmax merupakan kecepatan maksimum dari enzim untuk berikatan dengan substrat membentuk kompleks S. Soal nomor 10, tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10⁷ kali lipat, di mana reaksi yang katalisis oleh enzim dapat berlangsung pada kondisi yang biasa, yaitu suhu di bawah 100 derajat Celcius, dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Jelaskan mengapa ini terjadi. Nah, dikarenakan enzim merupakan suatu protein biokatalisis yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi dalam sistem biologi, di mana enzim sendiri tidak mengalami perubahan selama reaksi. Seperti halnya katalis lainnya, enzim mempengaruhi laju reaksi pada saat kesetimbangan terjadi, tetapi tidak mempengaruhi kesetimbangan total dari reaksi. Enzim membantu reaksi dengan menyediakan jalur reaksi yang memiliki energi aktivasi lebih rendah untuk transisi substrat menjadi produk dibandingkan dengan proses yang terjadi di katalisis. Untuk soal nomor 11, berikut adalah postulat reaksi kesetimbangan di mana enzim A, substrat S, dan produk B dijelaskan. E plus S berkesetimbangan pada K1 dan K2, untuk ES berkesetimbangan dengan K3 dan K4, E plus Q. Nah, reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat ES. Kompleks ES dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat, atau dapat bereaksi dalam bentuk enzim dan produk. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing tahap proses katalitik. Dari pengamatan terhadap sifat-sifat beberapa enzim, diketahui bahwa kecepatan awal fenol pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Untuk soal nomor 12, jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan fenol. Jadi, di samping kanan itu sudah ada hubungan antara konsentrasi substrat dan fenol, di mana laju reaksi atau V berada pada suhu ini dan konsentrasi substrat berada pada suhu X. Nah, kecepatan awal fenol pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus dengan konsentrasi S. Namun pada kondisi di mana konsentrasi substratnya tinggi, maka akan memiliki nilai yang maksimum, di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Bila semua enzim berada dalam keadaan EF atau enzim dijeniskan oleh substrat, atau dengan kata lain, semua sisi aktif enzim sudah mengikat substrat, maka laju reaksi akan mencapai nilai yang maksimum, yaitu P max.
Kecepatan disosiasi produk dari enzim dan penambahan syarat lebih lanjut tidak akan mempengaruhi fenol. Adapun plot fenol terhadap konsentrasi F akan berbentuk hiperbolik yang dapat dilihat dari kurva yang sebelah kanan tadi. Jadi kita lanjut saja ke soal nomor 13. Nah, untuk soal yang nomor 13, apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Inkubasi 5 ml rasa HCl dalam tabung reaksi selama 5 menit pada suhu 350 derajat Celcius. Kemudian tambahkan larutan glikor fosfat dan larutan triksin sambil diaduk perlahan-lahan. Nah, jadi terjadi perubahan pada langkah percobaan tersebut adalah terjadi perubahan warna, yang mana dari larutan yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna kuning. Untuk soal nomor 14, enzim selama 20 menit diinkubasi pada penangas air dengan suhu 350 derajat Celcius, dihitung mulai dari enzim ditambahkan, lalu reaksi dihentikan dengan penambahan sebanyak 3 ml larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa diperlukan pengadukan yang kuat. Jadi penambahan larutan TCA ini berfungsi untuk menghentikan aktivitas enzim, mengingat larutan TCA yang sangat bersifat asam, sehingga pada penambahan TCA mampu menyebabkan denaturasi protein baik pada triksin maupun denaturasi protein dalam kasein. Nah, terjadinya denaturasi inilah yang menyebabkan terbentuknya endapan, sehingga dapat dianalisis pengaruh konsentrasi zat terhadap hasil reaksi enzim. Selain menyebabkan terjadinya denaturasi protein, penambahan TCA juga menyebabkan pH laut menjadi menurun atau menjadi pH asam, sehingga kompleks enzim zat yang terbentuk menjadi tidak stabil. Aktivitas enzim dalam mengkatalisis reaksi hidrolisis protein dalam kasein menjadi terhenti akibat terjadinya perubahan pH. Hal ini mengingat enzim tripsin bekerja secara optimal yaitu pada pH 8. Diperlukan pengadukan kuat agar campuran dapat tercampur dengan baik. Lanjut ke soal nomor 15, yaitu suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Tentukan nilai Vmax dan Km lewat grafik. Jadi pada saat penelitian diperoleh data sebagai data di tabel, di mana pada konsentrasi S yang dengan 1 mol per liter itu didapatkan pada tabung 1 5,0 kali 10 2, tabung 2 5,0 kali 10 3 dan seterusnya, dengan volume pada tabung 1 0,25, tabung 2 0,25 dan seterusnya. Terlebih dahulu kita membuat kurva hubungan Vmax dan Km. Setelah dibuat kurva hubungan Vmax dan Km, maka akan didapatkan regresi linier, yaitu dengan regresi linier Y sama dengan 0,005x plus 3,989. Dari sana dapat dihitung dengan rumus 1 per fenol sama dengan Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi S plus 1 per Vmax. Nah, 1 per Phenol sama dengan 0,0005x plus 3,989. 1 per Phenol sama dengan 0,0005 kali 0 plus 3,989. Kenapa 0,0005 dikali 0? Karena nilai X itu sama dengan 0. Nah, lanjut, 1 per Phenol sama dengan 1 per Vmax. Jadi, sama dengan 3,989. Kita dapatkan Vmax yaitu 0,25 μmol per menit. Untuk mencari Km, kita gunakan rumus dari regresi linier kedua, yaitu pada regresi linier Y sama dengan 0,0005x plus 3,989. Di ini Y-nya tuh sama dengan 0, diasumsikan sama dengan 0, sehingga 0,00005x sama dengan 3,989. Maka didapatkan nilai X yaitu min 79,780. Dengan demikian min 1 per Km nilainya sama dengan min 79,78. Maka Km
dapat dicari dengan 1/79780. Maka hidapan KM seharga 1,25 kali 10 pangkat minimal miligram per mililiter. Baik, sekian pembahasan tes awal partikel kinetika reaksi, dan saya ucapkan